Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, sebangsa setanah air, sesama umat manusia dimanapun Anda semua berada, mengatur suara masjid, mengatur toa masjid, mengatur suara pengeras suara masjid, musola, dan rumah-rumah ibadah yang lain. Saat ini di negara kita sedang heboh dengan hal itu. Kira-kira apakah ada landasan hukum dari keinginan untuk mengatur toa masjid, mengatur pengeras suara masjid? Andaikan ternyata ada landasan hukumnya, ada dalilnya, maka siapapun Anda yang menolak harus tidak lagi menolak. Sekurang-kurangnya jangan Anda berburuk sangka kepada siapapun, baik pemerintah atau organisasi kemasjidan yang mewacanakan mengatur suara masjid, mengatur pengeras suara masjid. Andaikan ternyata ada, Rasul pun pernah mengatur, kok Anda menolaknya? Berarti Anda tidak sekedar menolak pejabat atau ketua organisasi kemasjidan yang ingin mengatur suara masjid, tapi Anda menolak Rasulullah. Saudaraku yang berbahagia, ternyata ada dalilnya, ada landasan hukum dari keinginan mengatur pengeras suara masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatur suara orang-orang yang mengerjakan sholat karena dirasa mengganggu sholat beliau. Pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatur suara orang-orang yang sholat karena dirasa mengganggu orang lain yang juga sedang mengerjakan sholat. Percaya nggak kalian? Kalau ada hadisnya. Percaya nggak kalau ternyata ada hadis berkaitan dengan mengatur suara orang yang sholat? Dengerin nih. Pertama, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha fasaqulat alaihi al-qira'ah falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah wallahi qala la taf'alu
illa bi ummil Qur'an. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini statusnya hasan. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini statusnya hasan meskipun oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani hadis ini dikategorikan dhaif. Saya memakai penilaian Imam At-Tirmidzi yang generasinya masaknya jauh lebih duluan dibanding Syekh Nasiruddin. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah pernah sholat subuh bersama kami. Sholat subuh berjamaah bersama kami para sahabat. Ketika Rasul mulai membaca Al-Fatihah, fasakulat alaihil qiraah, beliau merasa bacaan beliau berat. Kenapa berat? Karena ada jamaah yang ikut membaca dan ikut memperdengarkan suara bacaannya. Jadi suara si jamaah itu mengganggu Rasul yang juga sedang membaca sebagai imam. Maka ketika selesai sholat, Rasul pun menghadap ke jamaah dan Rasul bersabda, Inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Aku melihat ada di antara kalian yang menyuarakan bacaan kalian di belakang imam kalian. Kata sahabat Ubadah, kulna, kami sahabat menjawab, ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, iya betul, demi Allah. Qala, Rasul menegaskan, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian lakukan lagi. Kecuali Al-Fatihah, kalian makmum tetap harus terbaca. Tapi jangan suarakan bacaan kalian. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Sesungguhnya enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah meskipun dia makmum. Saudara yang berbahagia, di sini Rasul sebagai imam merasa terganggu dengan makmum yang menyuarakan bacaannya. Hanya si makmum ini diperintahkan oleh beliau untuk jangan baca apapun kecuali Al-Fatihah, tapi jangan menimbrung, jangan merecoki suara imam. Bisa dibayangkan ketika masjid berdekatan, semuanya sedang sama-sama mengerjakan sholat. Lalu semua masjid itu pakai suara luar. Suaranya menggema keras. Apa tidak saling merecoki? Apa tidak saling mengganggu? Ketika masjid saling berdekatan. Nggak ada masalah kalau masjidnya jauh. Suara dari masjid yang sana tidak terlalu terdengar di sini. Ini masjidnya berdekatan, suaranya menggema sangat jelas terdengar. Hadis pertama. Hadis yang kedua. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Wa huwa fi kubbatin lahu fakashafas sutur wa kashafa wa qala ala kullukum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan oleh seluruh imam hadis, ulama hadis, termasuk disahihkan pula oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah i'tikaf di masjid. Rasul mendengar para sahabat yang juga beriktikaf, mereka mengerjakan sholat-sholat sunnah, mereka menjaharkan bacaan mereka. Rasul merasa mereka menjaharkan bacaan itu, padahal masing-masing mereka sedang mengerjakan sholat sunnah, itu akan saling mengganggu,
Akhirnya Rasul buka tabir penutup beliau. Rasul sampaikan kepada para sahabat yang sedang iktikaf, yang banyak sedang mengerjakan sholat. Begitu mereka selesai, ala kullukum munajin rabbah. Ingat, kalian masing-masing yang sedang sholat itu, kalian ketika sholat, kalian sedang munajat kepada Allah, Rabb kalian. Kalian sedang munajat, sedang berbisik-bisik kepada Allah, Rabb kalian. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'du. Jangan kalian saling mengganggu dengan suara sholat yang mengganggu orang lain. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Jangan kalian meninggikan suara bacaan sholat kalian. Yang ini meninggikan, ini meninggikan, ini menjaharkan, akan saling mengganggu. Saudaraku yang berbahagia, jadi mengatur suara masjid, suara musola, khususnya suara sholat, ketika yang lain sedang sama-sama sholat, ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun kita yang lantas buruk sangka, suudzon kepada keinginan apa itu Menteri Agama, keinginan sebelumnya Dewan Masjid Indonesia untuk mengatur suara masjid, kita kok buruk sangka itu yang pasti salah. Sedangkan keinginan mengatur suara masjid ada dasar hukumnya, khususnya untuk suara sholat ketika masing-masing umat Islam, masing-masing masjid yang berdekatan sedang sama-sama mengerjakan sholat. Bahkan ada beberapa kejadian akibat suara masjid yang berdekatan dan suaranya keras. Saya pernah mengalami ketika memimpin sholat belum waktunya amin, ada beberapa anak muda di belakang yang sudah amin duluan. Ternyata mereka pikirannya fokus mendengarkan suara dari masjid yang tidak jauh dari masjid tempat saya sholat. Masjid itu waladhdallin. Ada beberapa jamaah saya amin. Rupanya karena itu. Yang lebih fatal lagi dialami oleh salah satu ketua MUI di Sumatera. Kasusnya sama. Masjid berdekatan, masing-masing melaksanakan sholat dengan suara luar dan dalam. Suaranya kenceng. Kebetulan di yang satu masjid kalah kenceng dibanding suara dari masjid tetangga. Belum waktunya ruku, tahu-tahu ada jamaah yang ruku. Rupanya karena dengar aba-aba dari sana, Allahu Akbar, ikut ruku. Jadi mengatur suara masjid, khususnya suara sholat, itu bukan mengada-ada. Jangan pernah tuduh mereka anti syiar. Kalau kita menuduh orang yang mau mengatur suara masjid dengan tuduhan anti syiar, apa iya Rasulullah anti syiar? Ketika Rasul mengatur suara orang yang sholat, meminta orang-orang yang sholat untuk suaranya tidak mengganggu orang lain yang juga sedang sholat. Ayolah, untuk kita berpikir objektif kepada siapapun. Kita yang di luar pemerintah objektif menilai apapun kebijakan pemerintah. Memang mungkin kasus yang terjadi di negara kita, Menteri Agama kurang hati-hati dalam berbicara. Tapi semangat yang dia bawa mengatur suara masjid bukan berarti tanpa dalil sama sekali. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.